Hai, selamat datang di channel Gadget Note. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini, saya akan lakukan tes gaming pada HP Redmi Note 8. Redmi Note 8 ini memang termasuk jajaran HP entry level. Namun, jangan salah, kita tidak bisa meremehkan performanya. Oleh karena itu, saya akan lakukan tes gaming pada HP ini. Kita akan melihat bagaimana performanya dalam menghandle game-game baru di tahun 2020 ini. Apakah Redmi Note 8 ini masih bisa menjalankan game-game itu dengan baik? Atau malah sebaliknya? Dan akan saya cek juga berapa suhunya saat kita memainkan game di HP ini. Mengingat material HP ini terbuat dari kaca, yang lebih cepat menghantarkan panas daripada HP yang berbahan dengan plastik. Dan kita lihat juga bagaimana dari daya tahan baterainya. Yuk langsung saja kita ke videonya. Ini dia handphonenya, sudah siap untuk kita siksa dengan cara main game. Sebelum kita mulai, pertama saya atur dulu kecerahan layarnya. Di sini akan saya posisikan di angka 50% atau kira-kira di tengah-tengahnya lah. Dan untuk kondisi device yang saya terapkan adalah, pertama, saya matikan dulu untuk layanan lokasi dan juga Bluetooth-nya. Ya, ini agar chipsetnya bisa fokus untuk kinerja di gaming saja. Dan pada tes game kali ini, saya akan menggunakan koneksi WiFi. Hal ini dikarenakan tiba-tiba paket data saya habis. Mohon untuk bisa dimaafkan ya. Ini dia game-game yang sudah saya siapkan untuk kita lakukan tes gaming pada Redmi Note 8 ini. Redmi Note 8 Pro ini adalah yang varian RAM 4GB beserta besaran memori internal 64GB. Dan HP ini juga sudah mendapatkan update MIUI 12 secara resmi. Inilah juga kenapa baterainya ada di 96%. Sebenarnya tadi itu ada di 100%. Tapi pas saya lagi tag video, tiba-tiba ada notifikasi update MIUI. Ya udah deh, saya update. Setelah saya selesai melakukan proses update, baterainya turun menjadi 96%. Ya, tapi tidak masalah. Kita mulai uji gamenya di level baterai dari 96% saja ya. Untuk memastikan suhunya, video ini diambil pada waktu malam hari. Diambil di dalam sebuah kamar tanpa AC. Hanya ada kipas kecil di pojok ruangan dan tidak mengenai HP-nya, hanya mengenai badan saya saja. Saya cek dulu suhu awal dari HP ini sebelum kita lakukan tes gaming. Pada bagian bodi belakangnya ini bisa kita lihat di sini suhunya ada di angka 36,3 derajat Celcius. Game pertama yang akan kita mainkan adalah Real Drum. Oke, kita pastikan dulu tidak ada aplikasi ya yang berjalan di dalam background. Game ini bertujuan untuk melakukan tes pada touch-nya. Oke, ini dia. Kita gedein dulu volumenya. Oke, aman dan sangat responsif. Setiap sisi yang saya ketuk, baik tengah, bawah, atas, dan sisi-sisi di pojok-pojok ini pun semuanya tidak ada masalah. Layarnya benar-benar responsif. Sungguh mantap. Oke, kali ini akan saya coba dengan sedikit agak barbar. Dengan memasukkan semua jari saya. Bisa dilihat, touch layarnya sangat responsif tanpa ada masalah. Saya coba dengan 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan 5 jari pun semuanya berjalan dengan baik. Dan sekarang waktunya kita cek berapa suhu dari HP ini. Bisa kita lihat ya, suhunya ada di angka 36,4 derajat Celcius, yang kurang lebih sama sebelum kita memainkan gamenya tadi. Dan untuk sisa baterainya, dia tidak berkurang sama sekali. Masih sama juga seperti tadi di angka 96%. Sebelum lanjut ke game selanjutnya, kita clear dulu aplikasi yang berjalan di dalam background. Ini dia game selanjutnya, yaitu Shadow Fight 3. Game ini adalah game pedang-pedangan gitu. Game ini mempunyai grafik yang bagus dan lumayan menyiksa untuk chipset-chipset kelas entry level di HP-HP Android. Kita pergi ke pengaturan, dan inilah dia. Secara default ternyata kualitas grafiknya sudah berada di posisi tinggi. Bisa kita lihat gerakannya saat bertarung begitu halus dan smooth. Saat menendang, mengayunkan pedang, bahkan melompat, gantingan pun gerakannya juga benar-benar halus. Dan benar-benar enak dilihat di mata kita. Ternyata lancar banget main Shadow Fight 3 di Redmi Note 8 ini.
Oke, setelah kita main kurang lebih ada 6 pertarungan, sekarang ini waktunya kita cek suhunya. Suhu bodi belakangnya ada di angka 40,1 derajat Celcius. Mari kita pindah ke layar depannya. Dan inilah dia. Suhu di layar depan ada di angka 39,1 derajat Celcius. Hampir sama di semua bagian layar depannya. Lalu untuk sisa baterainya ada di angka 92%, yang artinya hanya berkurang 4% saja. Dari sebelum kita tadi main ada di angka 96%. Game selanjutnya, ini dia kita mainkan game PES 2021. Kita mulai pertandingannya. Oh iya, untuk kualitas grafik videonya tadi saya sudah set ke tinggi ya, alias sudah mentok paling kanan. Ini dia di dalam game. Nampaknya sedang terjadi kemelut di sini. Bola berhasil diambil oleh De Pablo. Umpan saja kepada Bassano. Mencoba mencari celah dan oh sayang sekali, tendangannya melebar. Ini dia replay, sebuah peluang cantik dari Bassano. Serangan dari Atalanta kali ini. Tendangan yang sangat akurat dari Golos. Kita lihat selebrasinya di sini, gerakannya benar-benar halus, smooth dan tidak ada patah-patah. Baik saat in-game ataupun saat replay, Redmi Note 8 dapat memainkan game PES 2021 ini dengan baik tanpa kendala. Benar-benar nyaman dan playable banget di HP ini. Kita lihat di sini untuk selebrasinya pun oke, halus dan sangat smooth. Nah, selesai sudah satu pertandingan yang dimenangkan oleh Atalanta dengan skor 1-0 melawan Johor Darul Takzim. Sekarang kita cek dulu berapa suhu dari HP ini. Inilah dia, di layar depan adalah 38,7 derajat Celcius. Dan untuk bagian bodi belakangnya ada di angka 38,6 derajat Celcius. Ya, tidak jauh berbeda nampaknya antara depan dan belakang. Kemudian kita cek berapakah sisa baterainya. Nah, inilah dia, baterainya hanya berkurang 3% saja. Dari awalnya 92%, kini menjadi 89%. Inilah dia game selanjutnya, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Pada settingannya bisa kita lihat untuk grafiknya sudah mentok di tinggi atau high saja. Mode HFR sudah pasti on. Sementara itu mode sangat tinggi atau very high belum tersedia. Ini dia kita masuk ke dalam in-game. Saat berhadapan dengan musuh tentu saja lancar, tidak ada lag, tidak ada patah-patah, apalagi sampai frame drop. Baik saat sepi maupun saat ramai ketika kita war, bukan sebuah masalah, tidak ada kendala sama sekali saat kita memainkan gamenya. Gerakan dari hero kita benar-benar smooth dan halus, benar-benar enak banget lah main Mobile Legends di HP ini. Bisalah kita push jadi top global pakai Redmi Note 8. Oke, selesai sudah satu pertandingan Mobile Legends. Sekarang mari kita cek berapakah suhunya saat kita selesai memainkan satu pertandingan klasik di Mobile Legends ini. Untuk layar depan ada di suhu 39 derajat Celcius di bagian layar tengahnya. Sementara pada bagian bawah ada di 38,7 derajat Celcius. Lalu untuk bagian atasnya, kok gini ya? Bentar, hari ini maksudnya terlalu panas apa gimana? Bentar, saya cek lagi, saya geser dikit. Oke, suhunya ada di 42,4 derajat Celcius. Lumayan panas juga di tangan kiri saya, terutama di jempol kiri saat memegang layar depannya. Padahal pertandingan kita tadi hanya 8 menitan saja. Sekarang kita pindah ke bodi belakang untuk cek berapa suhunya. Untuk bodi bagian belakang, pada bagian bawahnya ada di angka 38,4 derajat Celcius. Suhu di tengah ada di 39,5 derajat Celcius. Lalu ini nih, bagian paling panas, bagian atas. Nah kan, hai lagi. Coba saya cek lagi. Kepencet. Oke, suhunya ada di angka 41,8 derajat Celcius. Mari kita cek berapa sisa baterainya. Dari 89% sekarang menjadi berapa ya ini? Susah sekali fokusnya. Nah ini dia. Sekarang sisa jadi 85%. Yang mana artinya hanya berkurang 4% saja dalam satu pertandingan Mobile Legends. Lalu selanjutnya ini dia game yang paling ramai dimainkan, yaitu PUBG Mobile. Pada settingan grafik secara default ada di smooth dan medium. Lalu hanya bisa kita ubah settingannya ke balance dan medium saja. Untuk settingan lainnya sayang sekali belum bisa.
Waktu di lobby gini tentu saja aman dan lancar, tidak ada masalah tentunya. Layarnya begitu responsif dan tidak ada delay. Di mode grafik ini pun detail pesawat masih terlihat dengan baik ya. Begitu pula efek angin dan kabut-kabutan ini. Lalu saat kita terjun dari pesawat, gerakannya juga mulus banget. Namun transisinya saat menembus awan atau kabut-kabutan ini memang kurang begitu terlihat. Namun tak masalah, layarnya begitu responsif. Saya suka sekali. Oke, kita mendarat. Aduh, kok mendaratnya aneh gini ya tapi ya. Main PUBG di Redmi Note 8 ini enak, nggak ada lag, nggak ada delay, nggak ada touch ghosting. Untuk sekedar mengejar kata playable, HP ini sudah sanggup. Ya memang hanya saja kualitas grafiknya kurang terlihat begitu bagus. Dan untuk mode gyronya sudah saya aktifkan. Bisa kita lihat sangat responsif, tidak ada delay saat kita menggunakan mode gyronya ini. Kayaknya sudah 30 menitan gamenya nggak kelar-kelar. Rasanya udah lumayan pegel. Kita cek aja sekarang berapa suhunya. Pada bagian tengah layar ada di 37,5 derajat Celcius. Kita geser dikit ke kanan, ini dia ada di 38 derajat Celcius. Lalu kita pindah ke biang panas. Ini dia. Ternyata ada di 39 derajat Celcius. Sekarang kita pindahkan ke bodi belakang. Ada di suhu 40,4 derajat Celcius untuk bagian atas dekat kamera. Kemudian 37,4 derajat Celcius pada bagian tengahnya. Lalu bagian bawahnya, wow, hijau ternyata, di angka 36,9 derajat Celcius. Baiklah, untuk sisa baterainya ada di angka 79%. Yang mana tadinya dia di angka 85%. Artinya hanya berkurang 6% saja saat kita memainkan PUBG kurang lebih 30 menit. Untuk game yang selanjutnya adalah game balapan, yaitu Asphalt 9 Legends. Untuk kualitas visualnya, di sini disediakan 3 pilihan. Ada default, atau bisa dibilang mode game ini menyesuaikan dengan spek dari HP kita. Lalu performa, atau bisa dibilang ini seperti mode low. Dan ada kualitas tinggi, atau rata kanan gitulah ya. Oke, saya main di default saja, langsung saja kita gas. Saat main di mode defaultnya gini, benar-benar smooth ya. Gerakan mobilnya halus. Efek-efek yang ada di dalam game juga terlihat dengan jelas. Dan saat terjadi tabrakan gini juga tidak ada lag ataupun patah-patah. Benar-benar nyaman buat main game ini di mode defaultnya. Saking asiknya sampai lupa kalau sudah 5 atau 6 kali balapan ya ini tadi. Sekarang kita waktunya cek suhunya dulu ya. Tidak begitu terasa panas sih, cukup hangat saja di tangan. Pada bagian tengah layar depannya ini ada di suhu 37,5 derajat Celcius. Kita geserkan ke kanan atau ke bawah ini. Nah kan suhunya hijau ada di angka 36,8 derajat Celcius saja. Lalu bagian atas yang biasanya panas masih tetap panas sih di angka 39,6 derajat Celcius. Kita pindah ke bodi belakangnya. Ada di suhu 36,9 derajat Celcius pada bagian bodi bawah. Lalu untuk bodi tengah ada di 37,8 derajat Celcius. Sedangkan di bagian biang panasnya ini ada di suhu 39,6 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya berkurang sebanyak 16%. Wow, banyak juga ya. Dan sekarang ada di sisa 63%. Selanjutnya, ada sebuah game yang bisa membuat Muntun tiba-tiba menjadi baik hati. Karena sejak game ini mendobrak pasar game mobile, Muntun menjadi tidak pelit lagi. Tiba-tiba suka ngasih skin sama diamond gratis. Ini dia, League of Legends Wild Rift. Pada settingan grafiknya, untuk secara default kita mendapatkan kualitas grafik di definisi tinggi. Ya rata-rata settingan grafiknya sudah ada di arah kanan. Pada mode 60 fps juga sudah aktif. Tidak akan saya ubah-ubah pada settingannya. Langsung saja kita menuju gamenya. Ini dia, kita sudah masuk ke dalam in-game. Kita pergi ke line bawah saja. Untuk secara umum, Redmi Note 8 mampu menghandle game ini dengan baik. Selama permainan, saya tidak merasakan menemui lag ataupun patah-patah. Gerakan dari champion kita juga begitu smooth saat mengeluarkan skill ataupun basic attack saja. Baik saat kondisinya sedang sepi ataupun saat ramai kita sedang war, tidak ada masalah. Pokoknya aman dan nyaman banget. Pokoknya aman dan nyaman banget memainkan game Wild Rift ini di HP
Redmi Note 8. Setelah selesai satu pertandingan yang sangat menyenangkan namun juga cukup membingungkan karena gameplaynya beda banget sama Mobile Legends gitu ya. Saatnya kita cek suhu. Pada layar depan ada di angka 39,1 derajat Celcius di bagian tengah ini. Untuk bagian atas sama bawahnya juga hampir sama sih. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Pada bagian bawah ternyata suhunya hijau, ada di angka 37 derajat Celcius. Lalu bagian tengah dan atas mulai merah lagi di angka 40,4 derajat Celcius. Inilah dia. Untuk sisa baterainya ada di angka 54%. Yang sebelumnya ada di angka 63%. Ini artinya baterainya berkurang 9% saja. Oke, kemudian kita langsung saja ke game selanjutnya. Sebuah game yang sedang ramai yaitu Genshin Impact. Cukup lama juga ya loading masuk ke dalam gamenya, tapi ini benar-benar lama. Kemarin pas saya tes game ini di Redmi Note 8 Pro juga lama loadingnya. Oke, akhirnya muncul juga tulisan Miyoho ini. Tapi jangan senang dulu, masih loading lagi. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam gamenya. Kita menuju ke setting pengaturan grafik. Secara default atau bawaannya, kita mendapatkan settingan grafik di kualitas rendah. Dengan beban konfigurasinya lancar. Oke, kita tutup dan kita coba. Gerakan dari si Amber ini saat memanah begitu halus. Oke, cukup smooth dan tidak ada lag. Nah, pas mau lempar biji ini agak terasa lag ya. Tapi kalau basic attack sih aman-aman saja. Saat kita ngeluarin kayak Rasengan ini juga aman dan smooth gerakannya. Waktu saya memainkan game Genshin Impact ini di Redmi Note 8, jujur, memang cukup nyaman bila kita memainkannya di mode bawaan ya. Setiap gerakan dari karakter kita begitu smooth dan halus, dan tidak terlalu banyak masalah. Lag juga cuma sedikit. Tapi jangan sekali-kali mencoba mengubah settingannya ke tinggi atau sangat tinggi. Jangan pernah. Baiklah, sekarang waktunya kita cek suhunya. Untuk bagian layar ada di suhu 40,4 derajat Celcius di bagian tengah. Lalu, wow, hijau ya ternyata di angka 36,9 derajat Celcius pada bagian bawahnya. Dan bagian atas ternyata merah di 40,2 derajat Celcius. Kita putar ke belakang. Bagian bawah suhunya ini ada di 37,4 derajat Celcius. Lalu bagian tengah ada di angka 38,4 derajat Celcius. Sedangkan bagian atasnya, ups, hai dong suhunya ternyata. Bentar saya cek lagi. Oke, ada di angka 41,7 derajat Celcius. Sekarang mari kita pergi ke sisa baterainya. Nah, berapakah sisanya? Mari kita lihat. Ternyata JKT48 sisa baterainya sekarang adalah 48%. Yang mana tadi sebelumnya ada di angka 54%. Artinya hanya berkurang 6% saja. Kita lanjut ke game selanjutnya. Ini dia dari Garena. Game yang terkenal tidak punya pintu. Inilah dia, Free Fire. Kalau pas di lobby gini nggak usah dibahas, pastinya aman tanpa masalah. Kita sampai di pesawat. Bentuk desain dari pesawatnya bagus juga ya, futuristik gitu. Oh iya, untuk settingan grafiknya sudah saya setting ke rata kanan. Bisa kita lihat detail pesawatnya dengan baik. Waktunya kita terjun. Efek menembus awan ini saat kita terjun terlihat begitu bagus. Dan bisa kita lihat di sini juga detail sekali. Oke, kita buka parasutnya. Selama kita di pesawat tadi, sampai saat kita terjun ini, semuanya aman dan smooth. Saatnya kita mendarat. Wow, halus banget loh mendaratnya. Nggak kayak PUBG tadi. Oke, langsung saja kita berlari ke arah bangunan untuk menerapkan ilmu memungut. Waduh, mana nih belum sempat dapat sesuatu yang dipungut sudah ketemu musuh. Mana ditembak-tembak pula kita. Bodoh amat, terobos saja anjay. Ini dari tadi aku muter-muter nggak dapat apa-apa. Ini juga susah bener mau lompat. Nah, akhirnya nemu senjata. Waduh, kasih paham dulu. Oke, ada target terlihat di pinggir bendungan. Kita tembak-tembak saja. Loh, gimana sih? Ini aku jadi nggak kelihatan apa gimana? Jatuh sih, kan meninggal. Redmi Note 8 ini bisa menjalankan Free Fire dengan baik. Gerakannya lancar dan smooth. Tidak ada patah-patah, ghosting, touch delay, apalagi sampai frame drop. Pokoknya sangat mantap. Ada mangsa, kita tabrak saja. Kita cek dulu berapa suhunya.
Ini dia, pada layar depan ada di angka 38,4 derajat Celcius. Setelah cek suhu, seperti biasa, kita cek berapa sisa baterainya sekarang. Oke, kita keluarkan dulu dari gamenya. Ini dia, kita buang dulu Free Fire-nya, tidak fokus lagi kan. Oke, ini dia. Sebelum main Free Fire tadi, baterainya ada di 48%. Dan sekarang baterainya ada di 45%. Cuma berkurang 3% saja. Wow. Kita sampai di penghujung game atau game terakhir, yaitu dari Garena lagi, yang pernah kolaps dengan Kirito, MOBA kok Batman, dan sekarang bersama Ultraman. Ini dia, AOV atau Arena of Valor. Ini dia, anjay, Ultraman bro. Kita pergi dulu ke setting ya. Kita nyalakan dulu mode high frame rate-nya. Oke, mantap. Oke, kita scroll ke bawah. Ini dia, bisa kita lihat di sini adalah settingan untuk tampilannya. Saya ubah saja pokoknya resolusinya ke high. Dan inilah dia saat di dalam in-game. Sudah pasti game ini berjalan dengan lancar. Untuk game-game jenis MOBA seperti ini, pastinya perkara kecil untuk chipset Snapdragon 665 yang ada di Redmi Note 8 ini. Dan RAM 4GB-nya sudah pasti dapat menunjangnya dengan baik. Baik saat sepi ketika kita sendirian, atau saat ramai kita sedang war, tidak ada masalah. Gerakannya smooth, mulus, tidak ada patah-patah, apalagi sampai lag. Bener-bener mantap, tidak ada juga frame drop saat kita mainkan gamenya. Karena AOV ini tidak begitu berbeda dengan game Mobile Legends atau game Wild Rift, jadi saya rasa Redmi Note 8 menghajar game-game kelas MOBA sudah pasti sangat bisa. Bukan perkara yang susah. Pokoknya untuk game MOBA, Redmi Note 8 ini sudah paling mantep di kelas harganya. Oke, sudah selesai satu pertandingan klasik di AOV. Sekarang mari kita cek sama-sama melihat berapakah suhu dari HP-nya. Pertama kita cek dulu ya untuk layar depannya. Dan ini dia, ada di suhu 39 derajat Celcius. Dan untuk bagian sisi lainnya juga sama sih kurang lebih. Namun tetap paling panas ada di sisi atas, yaitu 41,5 derajat Celcius. Sekarang mari kita pindah ke belakang. Untuk sisi bawahnya ternyata hijau ya, di angka 36,7 derajat Celcius. Baiklah, kita pindah ke sisi tengah. Dia ada di 38,3 derajat Celcius. Dan paling atas yang biasanya panas ada di suhu 41,5 derajat Celcius. Untuk suhunya ini ya lumayan anget-anget panas lah ya. Sekarang kita cek saja berapa sisa baterainya. Nah ini dia, untuk baterainya ada di angka 41%, yang mana tadi sebelumnya ada di angka 45%. Cuma berkurang 4% saja loh untuk main satu pertandingan AOV. Akhirnya selesai juga. Kita pergi ke setelan dan kita cek ke baterai dan performa. Ini dia, saya redupkan sedikit brightness-nya agar kelihatan, lalu kita lihat statistiknya. Saya main game selama 2 jam 51 menit dan menghabiskan baterai sebanyak 55%. Yang mana tadi sebelum kita main, HP ini ada di baterai 96% dan sekarang sisanya ada di 41%. Ini sih bener-bener irit ya kalau menurut saya. Nah, itu tadi adalah hasil dari tes gaming Xiaomi Redmi Note 8. Menurut saya, untuk performanya masih bisa diandalkan. Masih sanggup memainkan game-game baru di tahun 2020 ini. Walaupun HP ini rilis di tahun lalu di tahun 2019. Dan untuk daya tahan baterai, saya rasa normal-normal saja. Apalagi suhunya, walaupun sedikit agak panas, masih bisa kita akali dengan menggunakan casing saat kita bermain game. Lalu, bagaimana menurut kamu mengenai performa game dari Redmi Note 8 ini? Tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Like videonya jika kamu suka. Share ke teman-teman kamu jika video ini bermanfaat buat kamu. Serta dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.